Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dengan setia ya dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Jangan lupa ketika kalian semuanya menyaksikan tayangan kajian ini ya, di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, di situ ada sholawat yang diberikan untuk mendukung ya eksistensi dari channel ini, yang itu datang dari kemurahan hati saudara-saudara kita ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi di apa namanya itu, ditempuk-tempuk dengan video lain, disambung-sambung gitu ya, terus diunggah ulang. Aduh, jangan ya. Bila berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya saja gitu. Maka aku berharap kalian selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang itu tadi, yang tidak men-skip dan tidak mendownload gitu. Ya, bila mau ambil bagian dalam dakwah silahkan di share linknya saja, lebih enak nge-share link, sudah nggak usah download, nggak usah ngedit gitu. Oke. Berikutnya dari semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan ya. Dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diajabai. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita memasuki alhamdulillah Ramadan pekan terakhir ya. Insya Allah Jum'ah kita sudah Idul Fitri ya. Nggak bosan-bosan aku ingatkan, ketika Idul Fitri jatuh pada hari Jum'ah, kamu punya ruksoh. Nanti mau ikut sholat Jum'ah ya boleh, enggak ya nggak apa-apa ya. Karena ruksoh itu hanya terjadi antara sholat id saja, baik itu Idul Fitri dengan Idul Adha maupun Idul Fitri dengan baik itu Idul Fitri dengan Idul Jum'ah maupun Idul Adha dengan Idul Jum'ah ya. Jadi Idul Jum'ah itu ada dalam satu ikatan sholat id. Mereka ada 3, yang tahunan itu 2, Idul Fitri dan Idul Adha, yang pekanan itu 1, Idul Jum'ah. Kenapa bisa saling meruksoh, saling meringankan, bisa memilih untuk dikerjakan atau tidak? Karena satu habitat, sama-sama sholat id. Makanya aku berjelaskan berkali-kali, kalau otaknya itu genah itu bisa ngerti gitu loh. Sholat duhur itu habitatnya nggak sholat id, dia diikat oleh per 24 jam, yang masing-masing itu 3,5 jaman dari sholat-sholat yang ada. Dia terikat oleh khomsa sholat ya, khomsa sholatin fil yaumil wal lailatin, ikatannya di sana gitu. Sebetulnya gampang kok ya, cuman kalian goblok atau gimana, aku juga nggak tahu.
Kalau tetap aja seperti biasa, tidak seperti yang aku inginkan, suruh menyanggah argumenku juga nggak bisa menyanggah. Nggak bisa atau nggak mau? Aku yakin nggak bisa. Karena aku sudah jauh-jauh hari aku minta Sahel, tolong kamu publish ini, sebar ke internet, siapa bisa menemukan hadis memang ada rukhsah antara duhur dan Jum'ah. Sampai mampus nggak ada yang bisa jawab karena memang nggak ada. Gitu loh. Jadi Sahel yang dulu pernah murtad dan alhamdulillah sudah kembali bersahadat, ya sudah pernah aku minta untuk dia men-share. Oke. Akhirnya kita selalu berdoa bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena dia di ujung ya. Dan aku sudah share khususnya, oh ya tuh nanti om-omnya dibikinin grup WA ya. Grup WA untuk wadah silaturahmi kita, silahkan kalian store nomor WA-nya ke nomor WA yang ada di slide kuning itu ya. Nanti sama Gra itu biar dibikinin bagi yang mau. Karena itu juga kan mungkin kalian ada yang tidak mau ya enggak apa-apa. Jadi aku harus mengakomodir yang mau monggo, yang nggak mau juga. Karena ada dua pendapat itu aku lihat. Irfan Al-Akbar sama Laude siapa yang dari Kendari itu beda. Yang satu bilang bikin saja, yang satu tidak. Maka ya sudahlah aku bikin saja, yang enggak mau ya enggak usah gitu ya. Oke, nanti biar dibikinin sama Gra itu grupnya. Gini ya. Kemarin itu yang nomornya sudah ada di aku kirimin tentang Lailatul Qadar ya. Kita mencoba melihat Lailatul Qadar dari sisi lain. Jadi ada sesuatu yang aku tangkap untuk itu spektrumnya lebih luas lagi. Maka aku mengatakan Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Karena aku melihat historikalnya. Lailatul Qadar itu kan malam penentuan, malam konsepsi ketika Al-Quran diturunkan ya menjadi panutan, menjadi garis. Kalau di negara GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini garis-garis besar haluan hidup kita. Ya. Ya itulah ya ketika diajarkan itu disebut Lailatul Qadar. Nah, aku menangkap perspektifnya itu enggak seperti yang publik pahami, mainstream pahami, dihitung terus nanti rata-rata itu ada yang menghitung kenanya di malam 27. Yang jelaskan ganjil dari malam yang 10 malam terakhir itu dihitung yang ganjil. Mayoritas itu kebanyakan incerannya itu di malam 27. Kan begitu. Kalau aku enggak begitu. Aku menilik historikalnya. Kapan saja itu bisa terjadi Lailatul Qadar bagi kita. Parameternya apa? Historikal, sejarah. Al-Quran ya telah ditetapkan sebagai malam konsepsi, diturunkan. Hati-hati kalau aku bilang diturunkan bukan terus kitab turun dari atas ke bawah gitu, tapi diajarkan untuk panduan garis-garis hidup kita ya, garis-garis kehidupan kita. Itu yang namanya pencerahan ya. Makanya kita ini ya bisa dapat wahyu kalau kita mau atau tidak. Tapi terminologi yang aku bilang bagaimana supaya kita bisa dapat wahyu itu beda dengan yang kemarin kita diskusikan bersama teman kita. Ya, dapat wahyu itu begini. Kamu baca satu ayat aja Al-Qur'an. Ya. Terus ayat itu bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih taat kepada hukum Allah. Nah, itu kamu dapat wahyu. Bukan ada wahyu turun lagi, enggak. Ya di Al-Quran itu kan Al-Quran. Nah, kamu dapat Al-Quran kalau misalkan nanti bingung aku bilang dapat wahyu. Ketika kamu dapat Al-Quran, itu kan Kanjeng Nabi dapat Al-Quran itu. Terus itu menjadi Lailatul Qadar. Begitu juga kamu, kalau kamu dapat Al-Quran, kapan saja dan di mana saja saat itu kamu menemukan Lailatul Qadar, gitu loh. Ya. Kemarin kan sudah tak share, khususnya teman-teman yang nomor WA-nya sudah di aku. Yang belum
silahkan bila berkenan silahkan store, nanti aku bikinkan grupnya. Jadi nggak kita nunggu malam ganjil genap 27, nanti mulai 21 itu kan kalau orang Jawa bilang malam likuran. Likur itu 21. Mulai 21, 23, 25, 27, nanti 29. Kalau aku enggak. Sekarang, besok, lusa, ketika kamu membaca Al-Quran dan Al-Quran itu bisa memberikan pencerahan dalam kehidupanmu sehingga dia menjadi GBHN, garis-garis besar hidupmu. Di saat itu kamu Lailatul Qadar. Dan tidak harus malam. Malam itu jangan dibayangkan malam secara geografis, sekarang ini siang nanti malam, enggak. Malam itu gelap, maka kamu gelap kalau kamu tidak berquran, gitu loh. Ngerti? Lo dikasih tahu. Al-Quran itu ibarat cahaya yang memberikan pencerahan, penerangan dalam kehidupan kita. Makanya kalau baca itu sirah yang disusun oleh Abdurrahman Puri itu yang juara 1 itu, ya makanya aku bilang surat pertama kali turun itu Al-Fatihah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ke Gua Hiro itu sudah dibimbing oleh wahyu yaitu Al-Fatihah. Makanya dia ditaruh di depan. Bukan apa le sing Iqra iku apa surat apa kuwi? Bukan Al-Alaq. Al-Fatihah pertama kali turun. Lewat apa? Itu turunnya lewat mimpi, ya. Kanjeng Nabi itu melihat dalam kegelapan. Kanjeng Nabi itu lihat seperti ada sebuah cahaya yang dia memisahkan antara kegelapan itu. Itu lewat Bunda Aisyah yang mengabarkan. Kamu bukunya Bapak yang itu kok belum ketemu di mana le ya? Nanti cari ya. Sirah Kanjeng Nabi. Ya maklum lah bertumpuk-tumpuk nggak karuan. Makanya kalau ada tamu kita ngobrol di kafe aja, jangan di sini, ruangnya nggak kondusif. Berserakan semua buku-buku karena ya ruangannya nggak ada. Gitu. Ya, jadi itu kamu pahami. Kapan saja, di mana saja kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Momennya kapan? Saatnya kapan? Ketika ya Al-Quran itu menjadi pencerah dalam hidupmu. Ya, dan saat itu kamu dapat Quran. Aku bilang dapat wahyu, nanti kamu bingung. Ya kan Al-Quran itu wahyu. Oke. Aku sampaikan ini supaya kamu ndak ribet seperti mainstream itu loh ya, yang nunggu dari 21, 27, nggak begitu. Ya, tapi yang mau begitu ya silahkan. Kita juga harus mengakomodir mereka ya. Oke. Begini, ada 2 atau 3 episode aku tidak baca komen kalian karena ya kondisinya seperti itu. Seperti kemarin juga tidak sempat baca komen karena kondisinya juga seperti itu ya. Ada saja ya kendala, entah itu kendala yang seperti kemarin mau syuting pagi nggak bisa ya karena ada noise dari luar gitu. Oke, maka sekarang aku baca komen. Jadi aku bikin ini aja lah. Mampir ngombe ya tuh ya. Nanti kelanjutan tentang zakat insya Allah nanti, karena setelah ini aku ada kepentingan mau turun dulu ke Malang, nanti balik dari sana aku shot untuk kelanjutan dari tentang zakat ya. Jadi dari komen yang masuk tentang zakat episode kemarin tuh seharusnya episode pertama tuh. Nanti timernya kasih ya episode, kalau yang di dalam kan nggak bisa dirubah. Yang di timernya kasih episode pertama. Nanti episode kedua ya, supaya kita bisa landing langsung tancap gas. Aku pilih dari komentar yang memang komentarnya itu perlu panjang, tidak sekedar sehelo. Yang sekedar sehelo insya Allah aku baca nanti aja ketika episode kedua kita bicara tentang zakat ya. Oke. Aku akan pilih beberapa yang memang dia tidak bisa asal say hello aja. Dari kemarin ya, tata kelola zakat menurut sunnah Rasul gitu. Ini harus kita pahami ya. Nanti kalau sudah paham, tinggal kamu bisa mensiasatinya gitu. Gimana baiknya ini sesuai kondisi di tempatmu ya. Karena
memang harus ada kebijakan dalam hal itu. Kenapa ini lemot? Coba ambilkan handphone Bapak yang satunya, coba yang satunya. Ini lemot dia, nggak tahu, berputar-putar terus. Tab satunya coba. Kamu buka langsung yang tata kelola zakat, terus kamu buka. Apa memang sinyalnya lagi terkendala atau karena apa ini, nggak tahu aku ya. Loh, kenapa bisa begini? Sekarang pakai handphone Bapak pakai kan aja, nggak pakai wifi, pakai paketan, pakai paket data. Ini wifi-nya sepertinya ngambek, minta THR kali. Wifi-nya ngambek, nggak mau loading, nggak mau loading. Diaktifkan kartunya. Sudah, ya. Jadi ada dalam kondisi suasana tertentu kita harus tenang, semua bisa kita lalui. Seperti ini, tenang aja. Anunya bermasalah, apa namanya, wifi-nya, kita lari ke paketan. Oke, aku pilih-pilih dulu ya, tidak semuanya. Nanti yang aku tidak baca di sini aku baca di kolom komentar berikutnya ya. Pertama dari Kang Usman Yunan Laiku ya. Semoga sehat selalu, ada di rantau orang ya. Rantau orang. Cuman kan Dubai itu tidak termasuk yang diperhitungkan dulu. Yang diperhitungkan kan Malaysia. Aku pulang bertahun-tahun di negeri orang, Malaysia. Hebat ya, Deloitte itu. Artinya cara pandangnya itu sudah jauh ke depan. Itu seniman hebat. Orang dulu belum pernah berpikir ada orang merantau ke Malaysia. Karena kehidupan Indonesia dulu menjadi macan Asia, paling tidak Asia Tenggara. Orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia dulu kalau nuntut ilmu ke kita, ke ITB, ya, ke IPB pertanian, ya, ke kampus-kampus kita. Sekarang kebalik, karena tingkat perekonomian ternyata mereka melaju dan meninggalkan kita. Akhirnya secara ekonomi mereka lebih mapan, Malaysia, Singapura, kita yang jadi kuli ke sana. Lagunya tahun 70-an gue masih kecil sudah keluar. Yang nyanyi siapa? Deloitte. Vokalisnya yang paling top itu Sam Deloitte. Dia pernah mengeluarkan satu album single, tidak grup gitu ya. Lagunya sangat enak. Ada yang sukanya bercanda. Nanti kamu klik gitu, Deloitte, Sam Deloitte gitu. Bagus itu lagunya ya. Itu hebat. Karena apa? Belum terjadi lagunya sudah ada. Jadi seniman itu jangan main-main ya sama seniman. Dia punya forecasting yang tajam. Bayangkan pada kondisi itu ada orang menyangka bahwa kita akan jadi kuli di negeri jiran. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu hebatnya. Makanya sama dengan hebatnya Scorpion. Aku dulu tahun 91 itu mesti lihat BBC itu sampai menjadi lagu wajib disetel oleh BBC Scorpion ketika Perestroika meledak lewat Gorbachev, kemudian tembok Berlin itu runtuh. Itu tembok Berlin belum runtuh, Scorpion sudah bikin lagu namanya Wind of the Chain. Nah, itu namanya seniman-seniman yang punya kualitas, bukan seniman-seniman hoiye. Ngerti? Nah, tapi Dubai gak masuk hitungan dulu. Ya mungkin terlalu jauh ya. Cuman kan lagu ini cukup mewakili bahwa kita akan menjadi anak rantau. Kalau dulu di Malaysia. Ya. Oke. Terus setelah itu keluar lagi lagu, tapi itu iya kalau nggak salah tentang merantau juga, cuman lebih melankolis. Itu kalau nggak salah almarhum Mus Mulyadi, dia duet. Mak gue paling demen lagu itu. Kalau mau masak beras itu diginiin itu mesti nyanyi lagu itu.
Mengapa adik wajahmu kini muram selalu? Karena abang kan pergi jauh. Gue masih ingat itu. Abang kan pergi tak akan lama. Ya, kemana perginya itu? Ke Malaysia. Itu sudah jadi laku sebelum kita akhirnya memang benar-benar menjadi kuli di negeri jiran, yang dulu mana negeri jiran itu justru ada jauh di bawah kita. Artinya apa? Ada tata kelola negara yang salah. Harus kita akui kejujuran itu. Seandainya negara ini ditata kelola dengan baik, orang kita sudah terdepan kok. Bisa disalib dan sekarang terseok. Ya. Jadi salah satu supaya kita bisa menata kehidupan, kita jangan gampang melakukan introspeksi diri. Kalau salah ya salah. Bukan berarti gina ya, terus begitu, enggak gimana gitu, enggak. Ya salah, ada tata kelola yang salah gitu, ya. Sehingga mereka sekarang melaju. Ya. Oke. Ini dari Dubai ya, dirantau orang dari Dubai ya, gini katanya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sebagai anak Medan yang sedang bermain di tengah padang pasir Uni Emirat Arab. Berarti kau sudah berhaji ya, kan bisa sekalian berhaji ya. Kalau aku naik haji gimana ya? Ya, belum termimpikan lah ya. Pada waktu itu sebetulnya ada program dari kerajaan ya untuk program khusus itu, jadi dianggap sebagai tamu kerajaan untuk pendakwa itu hajinya itu diundang oleh kerajaan, dan salah satu tokoh atau pimpinan Arimatea Bali Pak Wayan Saipul itu sempat kecewa karena yang diajukan itu ternyata bukan pendakwa, keluarganya sendiri. Ya Saudi kan nggak tahu apakah itu pendakwa asli atau tidak gitu ya, dan akhirnya sudah Mas nanti sampean tak daftarkan gitu. Aku ngomong jangan saya aja Pak Saipul gitu. Kenapa? Berdua sama mama aku gitu. Ya wis tak daftarkan gitu. Qadarullah berkata lain, nggak tahu karena Saudinya marah atau gimana, dibohongin atau gimana, program itu ditutup. Kok nggak setelah aku dihajikan terus ditutup gitu ya? Itu kan mauku. Aku haji sama mamaku supaya mamaku bisa bahagia karena itu yang dirindukan. Setelah bapak meninggal itu, sebetulnya mama itu, mamaku itu jenius banget loh, ya. Mamaku itu jenius banget. Cuman karena terlahir dari keluarga proletar yang hanya tukang minyak, tukang beli kelapa dibikin minyak dijual ke pasar-pasar dan tidak tersekolahkan, akhirnya begitu. Tapi kerangka berpikirnya jenius banget. Ya di samping karakternya yang keras, yang kaku itu jenius banget mamaku. Ya. Ketika bapak sudah almarhum dan sempat sih ngomong ke aku kalau mama itu ingin umroh gitu. Ya, itu yang menjadi beban bagi aku dan aku tidak sanggup mengumrohkannya. Ya. Ya sudahlah. Jadi begitu ya. Mungkin kau sudah haji ya, Lai Usman ya, harus haji lah ya mumpung di sana. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat dan diberkahi rezeki yang tidak putus. Salam Islam rasional. Sedikit Gus teringat almarhum guru kita Gus Panani bilang, bila pengelolaan zakat sebagai satu sistem perekonomian kita yang mengaku mukmin ini ditata kelola menurut Kanjeng Nabi, maka adil makmur ya, tidak pakai lama ya, tidak meski menunggu repelita ya, maksudnya rencana pembangunan 5 tahun dulu kan ada ya. Kalau dulu masa Orde Baru ya, atau pakai istilah apapun saat ini ya, subhanallah betapa tangguhnya
Islam itu bila aplikasi kehidupannya dipraktekkan menurut sunnah Rasul. Benar sekali katamu itu, saudaraku. Ya, masalahnya kita tidak mau. Ya, masalahnya kita tidak mau. Justru kalau kita berbicara tentang ini, yang kemarin sudah aku minta sekali lagi, tolong jangan diedit-edit video kemarin, karena itu bisa disalahpahami. Ya, bisa disalahpahami. Aku hati-hati sekali harusnya. Ya, seperti yang aku bilang, akhirnya zakat ini ya konsekuensinya berhubung dengan kekuasaan. Karena sunnah Rasulnya begitu. Ketika Kanjeng Nabi membangun Madinah Al-Munawwarah, semua itu tersentralisasi, tidak man to man. Nggak boleh kamu merasa kaya, kamu bayar zakat langsung bagi miskin apa-apa, kamu undang. Nggak boleh, nggak begitu. Tapi zakat itu dari rakyat distorkan secara sentralisasi ke negara, negara yang membagikan ke rakyat. Ada aturan mainnya. Jadi kesejahteraan itu enggak bariobar, kata orang Jawa, bariobar. Selesai ya, selesai. Kalau sekarang kan selesai. Misalkan nanti malam Idul Fitri ya, memahami kata habis saja keliru, yang besok nanti aku akan tuntaskan. Dikirain habis itu sudah dibagikan ke fakir miskin. Nggak begitu, ya. Dan akhirnya fakir miskin, ya, hanya terselesaikan hanya pada waktu sholat jelang Id sampai beberapa hari Lebaran. Setelah itu kemana lagi mereka akan minta pertolongan? Apa dikirain makannya mereka itu hanya sekitar Idul Fitri aja? Setelah keluar dari Idul Fitri nggak makan lagi? Coba otak ini dipakai gitu loh. Tidak insiden, ini tertata. Kanjeng Nabi sudah mengajarkan kita tertata. Gitu ya. Oke. Tapi sesuatu yang perlu aku sampaikan, laiku ya. Jadi Lai Usman ini kalau hitungannya dari Gus Panani, dia seniorku, seperti yang aku pernah bilang. Ya. Dia ngaji sama Gus Panani itu tahun 90-an, sedang aku ketemu sama Gus Panani itu ngajiku itu sudah tahun 2000-an, sekitar ada 7-10 tahun lah ya aku ngaji sama beliau. Beliau mengatakan begini, coba ini bagus nggak? Kita itu tidak boleh menimbun, waktu itu yang diumpamakan itu beras. Misalkan aku sama keluargaku itu satu hari beras itu aku butuh 1 kilo, ya. Maka aku hanya boleh menyimpan beras 3 kilo untuk pertahanan 3 hari ke depan. Sisanya mana? Sisanya disimpan. Ada suatu yang mengaturnya. Ditanyakan saudara-saudara muslim lainnya yang nggak punya beras, itu untuk diberikan kepada mereka. Bayangkan kalau ini terjadi komunitas seperti itu di antara kita hanya boleh menyimpan untuk 3 hari kebutuhan kita, sisanya dikelompokkan, dan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang nggak punya beras, nggak ada orang kelaparan. Itu aku masih teringat yang almarhum guru kita sampaikan, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Ya, jadi sistem ekonominya nggak pakai repelita nunggu 5 tahun, nggak begitu. Ya. Cuman masalahnya tadi, jangankan orang di luar Islam, orang yang di dalam Islam sendiri kalau sudah ngomong ayo kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi, mengikuti sunnah Rasul, itu nggak semuanya welcome. Karena apa? Bisa jadi karena mereka itu goblok, bisa jadi juga karena nggak ada yang menjelaskan. Orang khilafah dan khalifah aja dipahami keliru kok. Khilafah dan khalifah itu perintah Al-Quran terus dipahami keliru, ya jadinya babak belur seperti sekarang ini. Dianggap nanti yang macam-macam. Enggak. Gitu loh. Makanya perlu dialog, perlu diskusi. Enggak ada sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan kekuasaan. Kalaupun bisa itu hanya sesaat. Gusti Allah Agung sendiri yang Maha Kuasa, dia tidak mau pakai kekuasaan. Ketika bilang sama malaikat, aku yang lebih mengerti daripada engkau. Ketika malaikat mengajukan usulan, kenapa harus bikin khalifah? Kan Allah kan tidak mengatakan aku yang berkuasa kepada lulu jangan banyak cincong. Enggak berkuasa.
Tapi aku lebih mengerti daripada. Jadi keilmuan itu Allah mengajarkan kepada kita. Selesaikan semuanya itu dengan keilmuan. Jangan mentang-mentang lu kuasa dengan kekuasaan. Apapun yang diselesaikan dengan kekuasaan itu temporer. Oke. Itu untuk laiku ya. Jadi ingat ya laiku ya. Aku juga pernah diajarkan sama almarhum guru kita. Semoga Allah merahmati tindak panjangnya. Tentang yang bahan makanan tadi. 3 hari hanya kita boleh menumpuk. Misalkan 1 harinya 3 kilo, maka aku bisa atau dibolehkan menumpuk beras itu ya 3 kilo. Sisanya itu harus diworo-woro. Diworo-woro itu apa ya diworo-woro? Nanti biar Irfan Al-Akbar yang jelaskan. Ya, orang Batak nggak tahu nggak diworo-woro itu. Siapa-siapa yang belum punya beras ini pakai gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itulah keindahan Islam. Masalahnya kita mau atau tidak. Kemudian Mas Wahyu 72, ini yang bikin kaos ini. Terima kasih Mas Wahyu ya, kaosnya keren. Islam rasional. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak. Gus Beti banyak yang memuji karena memang pantas mendapatkan salam Isra. Salam Isra. Itulah Kang Wahyu yang aku sering katakan, kalau Kanjeng Nabi Sulaiman itu kan dengan kekayaan dan kekuasaan, maka beliau mengatakan ini akan menjadikan aku syukur atau kufur. Nah, seperti ini aku akan menjadikan syukur atau kufur. Tetapi yang perlu aku sampaikan, aku telah menjelaskan dulu apa itu hidayah, apa itu taufik. Kalau hidayah sudah pada tahu ya. Taufik itu mau kita dengan maunya Allah ketemu. Gitu loh. Orang itu cenderung mencari apa yang belum dia dapatkan. Jujur, dulu kalau belum zaman medsos sekarang ini, belum zaman virtual itu, banyak yang memuji. Banyak yang memuji. Ya. Karena kan memuji itu lebih tidak beresiko daripada mencaci. Ya, dulu. Ya. Dulu ketika belum ada virtual ya. Ketika aku masih dakwah di awal-awal dulu kan belum ada virtual. Ketika masuk dunia virtual itu kita harus berbesar hati loh. Itu dunia egaliter. Nggak lihat usia, nggak lihat siapa lu. Jadi sudah sopan santun itu nggak ada. Meskipun sebetulnya seperti Facebook, YouTube itu sudah mengingatkan kan. Kalau berkomentar itu yang santun. Tapi kan itu dilanggar semua. Jadi egaliter. Di sana orang bebas. Di sana terjadi kesetaraan. Egaliternya itu sangat-sangat ketara banget. Tidak seperti di dunia nyata. Di dunia maya seperti itu. Maka seseorang yang masuk dalam dunia maya seperti gue ini, gue harus berbesar hati. Dan di sanalah cacian itu ya datang, pujian itu ya datang. Nah, aku sekarang sudah segojangan dipuji, ya seneng lah, namanya juga manusiawi. Dicaci ya kadang-kadang gregetan juga lah ya namanya manusiawi. Tapi sudah aku anggap hal itu sudah biasa lah. Sudah tidak. Itu tidak sesuatu yang aku butuhkan. Pujian itu yang tidak sesuatu yang aku butuhkan. Ya. Kalau yang dibutuhkan apa? Ya rumah. Misalkan Gusti Allah tanya sama aku, Gus Beti, nggih Gusti, kamu mau apa? Mau pujian apa mau rumah? Maka aku bilang rumah Gusti, yang ada studionya. Tapi kan tidak terjadi yang namanya tadi apa? Taufik. Mauku sama mau Allah itu beda. Ya. Kalau misalkan aku ditanya, aku bilang aku jawab mau pujian apa? Enggak. Sudah enggak lagi lah gitu. Yang urgen itu apa? Rumah. Nah, tapi kan enggak. Ya semoga insya Allah nanti kedepannya segera terjadi taufik ya. Allah beri rumah. Ya pernah sih dulu ada ya namanya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, pernah jadi teman dakwah juga, namanya Bu Ana ya. Bu Ana itu keluarganya juga campur-campur, ada yang kafir, ada yang Islam. Beliaunya Islam dan sudah haji kan. Beliau kan pengusaha. Karena memang rumah keluarganya itu perpaduan antara Madura dan Cina. Jadi Bu Ana itu darahnya Madura dan Cina, dan dia pebisnis ulung. Dulu almarhum suaminya ya sama dia juga pernah kami ketemu di Arimatea. Kemudian karena sesuatu hal beliaunya jalan sendiri itu ya biasalah ya. Bahkan Arimatea kan nggak punya markas, dulu disimpan
dipinjemi salah satu rukonya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta di Gria Santa. Kalau kalian orang Malang tahu bagaimana jalan itu merupakan jalan yang elit. Kami berkantor di sana, ya, berkantor di sana. Dipinjami sama pengusaha ini, Bu Ana ini. Bu Ana sempat sih main ke rumah pada waktu itu, belum ke sini, masih di kontrakan yang lama. Kok nggak anu sih gitu. Jadi ada aku, ada Usna gitu, kami ngobrol, dia datang gitu. Kok nggak beli rumah sih gitu. Ya apanya Bu yang untuk beli, aku bilang gitu. Terus Bu Ana bilang, ya sudah kamu Pak Koco, kalau manggil aku begitu dia, cari rumah ya, itu terus tapi jangan bilang-bilang orang ya. Oh iya Bu gitu. Terus ini belum tak tempati tapi sudah tak bayar, masih di kontrak nama, sempet tak ajak lihat ini. Nah aku cari nggak ketemu yang cocok. Terus tiba-tiba ketemu, terus kami janjian, aku bisanya hari Ahad sama Sabtu. Hari-hari lainnya aku sibuk. Terserah tanggal berapa, yang penting harinya Ahad Sabtu. Dan beliaunya sudah setuju. Kami ketemuan untuk mensurvei yang aku setuju. Gitu ya. Oh rumahnya mana, oh tanahnya mana gitu kan. Nggak datang. Lama nggak datang, aku sih positif tinggi, aku pikir sibuk. Memang pernah mengeluh sama aku, dia ada gangguan jantung. Dia kan hidupnya itu bersama anak angkatnya karena tidak punya keturunan dan kondisinya sudah janda gitu ya. Hidupnya sama anak angkatnya. Aku akrabnya itu ke Bu Ana, ke anak angkatnya itu aku ndak akrab. Ya ndak pernah ngobrol. Kalau datang ke rumah, kami ada janjian ketemu di mana, misalkan ke rumahnya ya ngobrol dengan Bu Ana saja. Tiba-tiba ada kabar Bu Ana meninggal. Ya seperti haji tadi itu loh ya. Kok nggak aku, ya Allah kenapa hamba dan mama hamba tidak naik haji dulu, terus kerajaan Saudi menutup program itu. Begitu juga, ya Gusti Allah Agung kenapa Bu Ana tidak membelikan dulu aku rumah, setelah itu beliaunya engkau panggil. Jadi ya kadang-kadang aku berpikir romantismenya seperti itu ya. Terus ada lagi aku punya teman, dia kakak kelasku namanya Mas Fajri Samsi. Dia teknik mesin, aku teknik industri. Kami satu kos-kosan, satu institut ya. Jadi ya saling mengenal kehidupan sehari-hari. Ya. Dan akhirnya lama nggak ketemu, tapi dengan bantuan dunia virtual akhirnya ketemu di WA. Dia menjadi salah satu bos penting di Python, ada pembangkit listrik tenaga apa itu nggak tahu aku. Tenaga uap sepertinya, apa tenaga air ya. Dia jadi bos dia di sana. Dan sekarang cara berpakaiannya, kalau aku kan nggak berubah dari dulu ya begini. Dia sudah pakai gamis, pakai yang seperti orang Afghanistan itu. Bukan Afghanistan yang topi seperti kue apem ditumpuk itu ya, bukan. Yang apa dibalut-balut gitu. Sudah berjenggot. Jadi dilihat dari potongannya saja, itu sudah tahu ini orang soleh gitu loh. Kira-kira begitu. Kalau gue kan orang bingung, ini nggak jelas ini apa ini gitu ya. Ya ketika ketemu, namanya juga lama nggak ketemu, say hello dalam apa namanya di WA itu ya, aku bilang keadaanku ya seperti ini. Aku nggak pernah menutupi keadaanku. Aku orang yang sangat terbuka ya. Ya aku bicara apa adanya gitu. Kan aku sudah bilang, tolong hargai kejujuranku gitu. Kadang-kadang orang terlalu jujur itu menyakitkan orang lain. Ya aku bilang keadaanku begini-begini. Kalau dia kan ya sudah, namanya sudah jadi bos gitu. Tiba-tiba dia ngomong sama aku, seandainya bisa ganti posisi, aku ingin menjadi kamu. Aku loh, gimana kok kamu ingin menjadi aku? Terus dia bilang, kalau aku kan tinggal nunggu tanggal saja. Setiap akhir bulan aku bayaran. Tapi kalau kamu kan enggak. Apa yang dicari besok masih belum tentu. Paradigmanya bukan besok makan apa, tapi besok apa makan. Beda loh ya itu ya. Besok makan apa sama besok apa makan, itu beda. Kalau besok makan apa, yang dimakan jelas ada, tinggal memilih mau makan apa. Tapi kalau besok apa makan, cuman dua, nggak ada pilihan lain, ya bisa makan bisa enggak. Kalau nggak ada yang dimakan ya nggak makan, kalau ada yang dimakan ya makan, kan gitu. Jadi orang-orang seperti kamu itu ketergantungannya kepada Allah itu begitu sangat dekat.
Beda dengan aku. Aku terdiam. Aku pikir sih ada benarnya juga ya. Karena kalau kita lihat hipis-hipis, bukan hipis-hipis di negeri kita. Kalau hipis-hipis di negeri kita memang orang kere itu. Hipis-hipis di Eropa sana, di Amerika itu bukan orang kere loh ya. Orang sudah melampaui titik jenuh kenikmatan dunia. Akhirnya balik lagi pingin jadi kere seperti itu. Itu bukan orang kere itu. Naik karavan kemana-mana, menggelandang. Itu orang yang sudah jenuh dengan kenikmatan dunia. Kan aku sudah bilang kemarin, ketika aku menjelaskan tafsir jalan lain itu ya, ketika kita berjalan naik ke atas puncak dan kita terus berjalan lagi, akhirnya turun lagi, jenuh sudah, gitu, ya. Terus aku berpikir, waduh, kamu nggak tahu bagaimana beratnya himpitan kehidupanku gitu. Cuman aku nggak ngomong, aku cuman oh begitu ya gitu. Jadi dia ingin bertukar posisi, tapi apa ya iya gitu loh. Apa ya dia sanggup menjalani kehidupan seperti aku gitu ya. Jadi gitu Kang Mas Wahyu ya. Pujian ya aku suka ada pujian, tapi itu bukan sesuatu yang aku butuhkan saat ini. Jadi aku mengharapkan segera terjadinya, terwujudnya yang namanya taufik, mauku dengan maunya Gusti Allah itu klik gitu. Kalau ini masih dalam proses, semoga bisa klik gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Wahyu ya. Semoga Allah selalu merahmatimu. Kemudian orang asing dan solehaku siapa Erni atau siapalah namanya, suka ganti-ganti, bingung juga aku. Intinya aku suka kalian, I love you all ya. Jadi kalau salah dikasih tahu itu ngerti gitu lah. Aku suka begitu. Aku paling nggak suka sudah salah dikasih tahu ngotot, itu minta ditempeleng kepalanya. Supaya apa? Supaya sadar, bukan tempeleng menyakiti, supaya sadar dia. Ya, aku suka ya. Jadi kalian kemarin itu terjebak korban terjemahan Quran surat At-Taubah nomor 103. Di situ tertulis sodako, bukan zakat ya. Dan kalian berdua mengerti, alhamdulillah. Aku suka seperti itu. Salah nggak apa-apa. Aku langsung bilang bodoh bertepi itu bisa hilangkan nggak? Terus coba kamu cek dan salah dan kamu ngaku salah dan kamu benahi, itu bagus. Aku suka. I love you all. Aku suka hal-hal yang seperti itu ya. Oke, berikutnya Kang Rai Dendi ya. Ini terakhir ya karena istri harus segera diantar berangkat ke Malang ini. The one and only Gus Beti, kajian berat membelah kutub ekstrim Majelis Ulama Indonesia MUI, perlu mengakomodir ide-ide cerdas dan brilian Gus Beti. MUI butuh orang yang berani menjadi pembaharu demi perbaikan dan kebenaran jenengan. Jenengan bisa dan layak diberikan posisi di Dewan Penasihat MUI. Semoga ada orang MUI yang menonton kajian ini. Salam Islam Nasional. Oke, Islam Nasional. Begini aku ceritakan tentang MUI dulu ya. MUI itu yang membentuk siapa? Bapak Soeharto. Ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Bapak Soeharto manusia seperti kita, ada salahnya, ada benernya juga. Sejelek-jeleknya dia sudah membangun masjid. Dan itu tersebar di seluruh Nusantara. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila gitu. Jadi jangan terlalu menyudutkan orang, juga jangan terlalu memuja orang. Kita lihat proporsional. Aku tidak punya waktu untuk menceritakan itu ya, bagaimana beliau membangun ITSMI dan segala macamnya. Jadi reformasi itu kemarin itu salah sebetulnya. Tapi nantilah kita baca di situ. Kita bicara MUI. MUI itu dibentuk oleh Pak Harto. Itu lembaga ad hoc sama seperti KPK. Bukan lembaga yang internal seperti Departemen Agama, Menteri Agama, enggak begitu. MUI itu ad hoc dan itu dibiayai oleh pemerintah. Karena apa? Akan mengakomodasi antara pemerintahan dan negara. Dan itu terjadi pertama kali itu setelah sahabat siapa yang terakhir jadi error itu. Yang keempat, Ali berkuasa dan kekuasaannya bisa dirongrong ya, sehingga pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Syria ya. Ke Syria ibu kotanya apa sih Damaskus. Gini aja kok nggak ngerti. Dipindah ke Damaskus ya. Di sanalah pertama kali terjadi pemisahan antara negara dan agama.
Padahal dulu enggak. Kalau kita melihat Kanjeng Nabi, ulama dan umaro itu jadi satu. Dia ulama, dia umaro. Kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi umaro, sekalian jangan jadi pemimpin. Ulama dan umaro itu bersatu. Di Damaskus sana karena kekuasaannya nggak mau diribeti, maka lu agama ngurus agama, negara urus negara. Terpisah. Jadi MUI pertama itu sebetulnya itu di Damaskus sana. Sekarang masuk ke negara kita. MUI itu juga begitu. Agama ngurus agama, negara ngurus negara. Gitu ya. Aku nggak punya waktu ya, tapi artinya begini, kalau aku masuk MUI orang kaget nanti. Ada yang gondrong, ada yang pakai jin ya. Sampai sini aja lah ya. Aku nggak ada waktu, lain kali aku jelaskan ya. Yang jelas nanti orang terkaget-kaget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga hari ini kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Salam Isra dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin.